jemaat dimanapun berada, pada hari ini marilah kita tetap memuji Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan, dan kita tidak perlu khawatir dan takut untuk melewati hal itu. Hal apapun yang terjadi, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu khawatir, karena kita punya Allah yang besar, kita punya Tuhan yang besar, yang melakukan apapun juga buat kita. Karena percaya
Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saat ini sedang jemaat berada, dan jemaat dikasih Tuhan, kita saat ini boleh bersama-sama untuk sebentar akan belajar firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada saat ini, merasa diberkati oleh Tuhan, boleh sehat, boleh kuat, dan iman kita boleh bertumbuh ke arah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini di mana kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami yakin percaya Engkau akan hadir dalam kehidupan kami dan Engkau akan mengurapi hamba-Mu dan Engkau akan memberkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menjamah hadir dalam setiap keluarga yang ada di rumah saat ini. Terima kasih Bapa, kami mau belajar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita saat ini akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua pasal yang ke-14. Ayat yang ke-14. Kita akan belajar satu tokoh yang luar biasa. Tokoh ini sangat memberikan inspiratif buat saya sendiri. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di rumah juga akan merasakan diberkati dengan tokoh ini. Karena tokoh ini luar biasa. Di tengah-tengah keadaan di mana bangsa Israel menghadapi satu kegalauan, di mana mestinya tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan, itulah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tapi para pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat, 10 orang memberikan informasi yang kurang baik. Bahkan mereka menakut-nakutin, membuat bangsa Israel ciut hatinya. Rasanya gak mungkin untuk kita menerima tanah perjanjian itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu tokoh saat yang akan kita pelajari dan dia menangkap apa yang Tuhan mau, yang dia menangkap apa yang Tuhan inginkan dan dia melihat karya Tuhan yang luar biasa di tengah informasi yang tidak benar. Bahkan saat ini kita seringkali menerima informasi-informasi yang tidak jelas, banyak hoaknya. Bicara tentang COVID-19, keadaan di mana dunia ini seolah mencekam. Seolah iman kita sudah ada lagi. Tapi ayo kita belajar bareng-bareng. Dan kita akan belajar firman Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang ke-14. Kita akan baca bareng-bareng. Dan Bapak Ibu dan sekalian yang di rumah, dimanapun yang berada, boleh mempersiapkan membuka Alkitabnya masing-masing. Untuk kita akan membaca bersama-sama. Yosua pasal yang ke-14, ayat yang ke-14. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakannya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian boleh menyimaknya. Ayat 14 demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu digenapi untuk dimiliki oleh Kaleb, yaitu Hebron. Ini satu tempat yang sangat istimewa. Tuhan janjikan tempat ini dan diberikan kepada Kaleb karena apa? Karena dia percaya dekat pada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dia percaya tanpa ada keraguan. Dia orang boleh menceritakan, melihat, menyampaikan sesuatu yang menciutkan hati. Tapi dia tetap kekeh dengan janji Tuhan. Kaleb adalah salah satu dari ke-12 pengintai yang ia percaya sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Tidaklah heran kalau Kaleb itu mendapat bagian yang masuk ke negeri Kanaan. Sebab apa? Ia mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Dia mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Coba kita baca ayat 8 dan ke-9. Ini luar biasa ayat ini. Dikatakan demikian. Ayat 8 dan 9. Sebab saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati.
Ayat 9 katakan, pada waktu itu Musa bersumpah kepadanya, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Ini luar biasa Bapak Ibu dan kalian. Di tengah orang-orang yang bersama dengan Kaleb pergi untuk mengintai ke tanah Kanaan, mereka menyampaikan kabar yang tidak enak. Oh, di sana banyak orang tinggi besar. Oh, kita ini seperti belalang, kita akan dimakan habis. Itu bukan lawan kita. Tapi Kaleb percaya bahwa Tuhan itu menyertainya. Tanah itu adalah tanah yang Tuhan berikan buat dia. Dia percaya dengan sepenuh hati. Dia tidak bimbang sedikit pun. Kaleb memberikan informasi yang menguatkan untuk bangsa Israel. Karena itu Musa bersumpah untuk tanah itu bagian diberikan kepada Kaleb. Dan dia menerimanya. Janji itu digenapi. Karena apa? Karena di tengah berita dari saudara yang ikut bersama-sama membuat orang tawar hati, patah semangat, tidak ada gairah lagi. Tapi dia memberikan informasi yang membuat orang lain bergairah lagi hidupnya. Ini hal yang luar biasa yang dia sampaikan. Apa alasannya? Kok dia bisa seperti itu, melakukan hal seperti itu? Dia memiliki satu kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Kenapa dia memiliki itu? Karena yang pertama, dia katakan karena dia percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan genapinya. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 6 dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ini satu kepercayaan luar biasa. Kaleb percaya ini daerah yang luar biasa yang Tuhan janjikan buat bangsa Israel. Dalam keadaan yang tidak baik, bahkan berita yang didengar semua tidak menguatkan malah melemahkan. Dia tetap percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu sangat baik. Itu luar biasa. Itu alasan Kaleb yang pertama. Dia percaya. Kaleb menyatakan dengan tegas pendiriannya. Sementara 10 pengintai lainnya melemahkan semangat. Hampir semua penduduk menjadi gusar. Dan enggan melanjutkan perjalanan ke negeri perjanjian itu. Keyakinan Kaleb ini menunjukkan bahwa ia memiliki iman yang sejati. Ini luar biasa. Iman yang bukan sekedar pengakuan di bibir saja, melainkan harus keluar dari hati yang terdalam. Iman yang sejati bukan bersandar pada diri sendiri atau hikmat sendiri, kemampuan sendiri, melainkan selalu bersandar kepada Tuhan. Kaleb yakin bahwa Tuhan menjadi penjamin keselamatan bangsa Israel. Kemanapun mereka pergi, Tuhan akan menjaga. Bahkan Yosua 14 ayat 10 katakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kaleb memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan dan sampai akhir hidupnya tetap percaya bahwa Tuhan itu yang memelihara hidupnya. Kaleb yakin bahwa Tuhan menjadi jaminan keselamatan bagi bangsa Israel. Kemanapun mereka pergi. Bahkan dalam Bilangan 13:30 katakan demikian. Bapak Ibu boleh menyimaknya, mencatatnya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, Kaleb memiliki iman yang teguh.
kita pasti mengalahkan. Bagaimana dengan kita ketika menghadapi musuh? Sekarang musuh kita tidak kelihatan, mungkin corona. Apakah kita masih tetap percaya bahwa Tuhan akan berserta dan memberikan kemenangan buat kita? Atau sebaliknya, justru kita meninggalkan Tuhan? Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 katakan demikian. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita telah memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menandakan Yesus menang atas maut. Dia menang atas kematian itu. 1 Yohanes 5 ayat 4 kata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia ini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Iman yang mengalahkan dunia ini. Jadi iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu membawa kita kepada kemenangan hidup. Jadi Kaleb percaya sepenuh dengan segenap hatinya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan pasti akan tergenapi. Yang kedua, Kaleb setia. Kaleb separuh masa hidupnya, ia tetap setia kepada Tuhan. Yosua 14:8-9 tadi kita sudah baca. Dia selalu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dia setia sampai akhir hidupnya. Dia setia untuk mengikut Tuhan. Bahkan dia setia dalam melayani Tuhan. Walaupun Kaleb masih muda, namun ia sudah memperlihatkan kedewasaan imannya. Sejak keluar dari tanah Mesir, ia telah mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Apa buktinya kalau Kaleb itu setia kepada Tuhan? Kita bisa melihat, kita mempelajari. Bukti yang pertama adalah Kaleb selalu menceritakan tentang Tuhan, bukan tentang keberhasilan dan kesuksesannya. Tuhan yang luar biasa, itu selalu dia ceritakan. Dan yang kedua, Kaleb tidak membanggakan kehebatan masa lalunya. Tetapi, ia senantiasa mengarahkan pandangannya pada kesetiaan dan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Dia melihat bagaimana kesetiaan dan kasih Tuhan itu yang nyata dalam kehidupannya. Selanjutnya, selama 45 tahun, Kaleb mengalami satu pemeliharaan Tuhan. Sejak ia masih muda hingga di masa tuanya. Alasan itu tentang kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan ini. Kaleb akhirnya menunjukkan kasih setianya, kesetiaannya kepada Allah itu sungguh-sungguh nyata dalam hidupnya. Kaleb juga berkata, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Katakan, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Waduh, luar biasa. Di usia yang sekitar 80, yang tadi 40 sekarang 80, dia masih gagah perkasa. Dia masih kuat, masih hebat. Karena itu bisa menjadi alasan. Karena dia menikmati kasih Tuhan. Sehingga tidak ada alasan lain selain kesetiaan kepada Tuhan. Dia selalu setia mengikuti Tuhan. Dia menyatakan kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Dan selalu menyaksikan kehebatan Tuhan dalam hidupnya. Setia itu penting. Bagaimana dengan kita? Kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kejujuran. Yosua 14 ayat yang ke-6 dan ke-7. Kita akan baca bareng-bareng. Yosua 14 ayat 6 dan sampai ke-7. Dikatakan demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Dan aku pulang membawa kabar kepada yang sejujur-jujurnya. Dia menyampaikan sesuatu yang tidak dibuat-buat. Kejujuran itu penting. Kalau kita mau melayani Tuhan, mengikut Tuhan, kejujuran penting. Dalam bidang apapun, usaha, dalam pekerjaan, kejujuran itu penting. Memberikan informasi yang jujur itu juga penting. Di tengah orang-orang rekan-rekan yang memberikan informasi yang tidak benar,
Kaleb memberikan informasi yang benar, yang dengan kejujuran, dengan tulusan hatinya. Dia menyampaikan, ini loh, Kanaan itu tanah yang luar biasa. Kenapa dia bisa begitu? Dalam Bilangan 14, ayat 6-9 katakan begini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini satu penyampaian hal yang luar biasa, pengalaman pribadinya dengan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dinyatakan kepada mereka. Disampaikan dengan jelas. Kejujuran itu penting. Yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Kaleb. Yang pertama adalah begini. Kondisi tanah Kanaan adalah negeri perjanjian itu. Adalah negeri yang memiliki kekayaan alam yang melampaui negeri Mesir. Yang jauh lebih baik daripada Mesir. Artinya apa? Artinya Tuhan itu memberi negeri yang lebih baik dan lebih subur daripada negeri sebelumnya. Dan kepada umatnya yang hidup dalam kejujuran itu diberikannya. Kehidupan kita akan menerima sesuatu yang jauh lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus menjadi jauh lebih baik. Yang kedua, cara masuknya ke negeri Kanaan itu, Kaleb yakin karena Tuhan sendiri yang berkenan menganugerahkan kepada umat Israel. Oleh karena itu Tuhan sendiri yang akan menuntun masuk ke negeri itu. Kalau Tuhan sudah berkenan, Tuhan akan membawa kita ke suatu tempat yang jauh lebih baik. Dan Kaleb yakin bahwa bangsa Israel akan dihantarkan oleh Tuhan sampai ke tanah perjanjian itu. Artinya yang melindungi bangsa Kanaan sudah meninggalkan mereka. Walaupun sumber daya manusia dan sarana penunjang bangsa Kanaan kelihatan jauh lebih unggul daripada bangsa Israel. Tapi Tuhan berkenan untuk membawa dan memberikan negeri itu kepada bangsa Israel. Karena itu kita tidak boleh cute hati. Kalau Tuhan berkenan, Dia akan membimbing kita kepada satu tempat yang jauh lebih baik dari sekarang. Yang ketiga, nasihat Kaleb adalah mereka tidak boleh memberontak kepada Tuhan. Itulah yang menjadi syarat kemenangan. Artinya apa? Untuk memenangkan peperangan, Israel harus mengandalkan Tuhan. Sikap pemberontak hanya akan mendatangkan bencana bagi umat Tuhan. Harus tidak boleh memberontak kepada Tuhan. Itu sebagai syarat untuk kemenangan. Dan yang ingin disampaikan Kaleb yang keempat adalah jangan takut. Artinya ketakutan tidak akan membawa kita kepada kemenangan. Tetapi percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan hal yang besar. Percayalah. Kita nggak usah takut. Mungkin orang akan menghina kita. Ada informasi-informasi yang tidak baik. Mungkin orang akan melecehkan kita. Melemahkan kita. Tapi percayalah. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Perkara besar bisa kita lakukan. Mazmur 60:14 katakan demikian, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Yakin dan percaya, perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Berjalan sama Tuhan, kemenangan ada di pihak kita. Orang yang memiliki impian besar dan melakukan perkara-perkara yang besar, bukan hal yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan Yesus sendiri menegaskan begini, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan menegaskan pada setiap kita, meyakinkan kita
Barang saya percaya kepada Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan jauh lebih besar. Ini jaminan yang Tuhan berikan. Kuasa dan otoritas Tuhan berikan kepada kita. Mungkin saat ini corona akan membatasi kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan membawa kita kepada tempat yang lebih indah dari saat ini. Ada 3 hal. Kenapa Kaleb bisa memiliki tanah perjanjian? Karena dia percaya kepada Tuhan. Yang kedua karena dia setia. Yang ketiga dia jujur. Dan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Kaleb pada saat ini kepada kita. Bahwa kondisi tanah Kanaan adalah negeri yang memiliki kekayaan alam yang melampaui negeri Mesir. Sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu akan membawa kita kepada satu hal yang luar biasa. Sesuatu yang baru. Tuhan sendiri yang akan menuntun memasuki negeri. Tuhan sendiri akan menjadi penuntun kita. Menjadi gembala agung kita. Dia akan membawa kita ke tanah perjanjian itu. Untuk menenangkan peperangan. Untuk menangkan peperangan Israel harus mengandalkan Tuhan. Hidup kita setiap saat harus mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, ketakutan tidak akan membawa kita kepada kemenangan. Tapi biarlah terus kita percaya kepada Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Biar terus kita yakin dan kita percaya, kita setia, kita jujur kepada Tuhan bersama. Sampaikan kebenaran di atas segala-galanya. Biar melalui kehidupan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan ini akan menggairahkan kehidupan kita, menyemangati kita semua di saat-saat yang seperti ini. Percayalah bahwa Tuhanlah gembala yang agung dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahwa kasih-Nya itu begitu nyata. Tapi Tuhan menuntut bahwa kita memiliki kepercayaan dengan sepenuh hati kita. Jangan ragu-ragu dengan Tuhan, tapi percaya dengan sepenuh hati. Karena itu karya Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami boleh belajar kebenaran firman. Biar berkat Allah dan anugerah Allah dan iman kami boleh bertumbuh karena Engkau Tuhan. Karena kami ingin mempermuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami setiap saat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak-anak-Mu yang di rumah dalam apapun yang dikerjakan. Bahkan masa-masa saat ini kami tinggal di rumah, tidak boleh keluar dari rumah. Untuk memerangi COVID-19 ini. Lindungi anak-anak-Mu Tuhan, jagai mereka. Kesulitan-kesulitan ekonomi Tuhan nyatakan, Tuhan berkati, Tuhan berikan kepada setiap mereka. Sediakan yang terbaik buat mereka Tuhan. Bahkan mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan, mereka tidak akan pernah kehilangan pengharapan kepadamu. Kepercayaannya kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menjaga dan melihara setiap mereka. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau akan membawa kami keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Karena kami yakin dan percaya dengan sepenuh hati kami bahwa Engkau akan membawa kami jauh lebih baik ke tempat yang telah Kau janjikan itu Tuhan. Berkati bangsa ini, berkati para pemimpin kami. Dan secara khusus kami berdoa untuk para medis yang sedang bekerja untuk menangani orang-orang yang bermasalah dengan COVID Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus, jaga dan lindungi mereka. Biarlah wabah corona ini Tuhan akan dihentikan oleh Tuhan. Lawatan Allah boleh terjadi atas bangsa ini. Kami yakin percaya Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dan panji-panji Kristus boleh ditegakkan atas bangsa kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sedang jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Karena nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sedang jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Di dalam persekutuan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang akan terus senantiasa memancarkan wajah dalam kehidupan. Biarlah kasih karunia Tuhan akan dilimpah dalam kehidupan. Dan diberkatilah apapun yang Kau kerjakan. Melalui kehidupan-Mu nama Tuhan dipermuliakan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menyertai Engkau senantiasa mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya. Amin.